Audio Jungle. Audio Jungle. Karet merupakan salah satu komoditi perkebunan yang penting bagi masyarakat Indonesia. Namun, pada beberapa tahun terakhir, terjadi kehilangan produksi setiap tahunnya akibat kerusakan ataupun kematian dari tanaman karet tersebut yang mencapai 5-15%. Kerusakan dan kematian tanaman merupakan masalah yang sangat penting dalam budidaya tanaman karet. Kerusakan dan kematian tersebut umumnya disebabkan oleh gangguan organisme pengganggu tanaman seperti hama, gulma maupun penyakit. Ada beberapa gulma maupun hama maupun penyakit yang menyerang tanaman karet. Apa saja itu? Kami akan membahasnya dalam video ini satu persatu. Hama penggerek batang Sileborus sp. Sileborus sp merupakan kumbang ambrosia terbesar di suku Silebrorini. Kumbang ini memiliki bentuk yang lonjong dan berwarna coklat hingga coklat kehitaman. Kumbang ini memiliki 3 bagian tubuh, 3 pasang kaki, dan 1 pasang sayap. Siklus hidup. Kumbang ini merupakan kumbang yang bermetamorfosis sempurna, yaitu dimulai dari telur, larva, pupa, dan imago. Usia telur sampai menetas dibutuhkan 4 hari, dan dari larva menuju pupa dibutuhkan 7-9 hari. Sedangkan dari pupa menjadi imago dibutuhkan 4 hari. Kumbang ini memiliki siklus hidup 4-6 minggu. Gejala kerusakan. Sileborus sp menyebabkan kerusakan pada tanaman karet dengan membuat lubang pada batang dan cabang-cabang tanaman karet. Kerusakan tersebut dapat dilihat dengan adanya lubang-lubang pada batang kayu, terdapatnya ruang di kulit batang, dan mudah patahnya cabang tanaman karet. Selain merusak secara fisik, Sileborus sp bisa menjadi pembawa penyakit tanaman karet dan memudahkan tanaman karet terserang penyakit. Pengendalian yang dilakukan berupa pencegahan seperti penanaman dengan jarak tanam yang sesuai dengan rekomendasi kebun atau institusi ternama, melakukan sanitasi lahan sehingga bebas dari serangan dan hama, dan untuk tanaman yang terserang dapat dilakukan pengupasan kulit hingga kedalaman kulit sehat, kemudian dioleskan dengan larutan insektisida yang berbahan aktif deltametrin atau lambda-silahotrin dengan interval 7 hari dan 4 kali aplikasi. Kutu tempurung dengan nama latin Coccus viridis merupakan salah satu hama yang menyerang tanaman karet. Kutu ini berwarna hijau pucat mengkilat dengan warna hitam yang mencolok. Memiliki tanda internal berbentuk U yang tidak beratur yang terletak pada punggung kutu, dan tanda ini dapat kita lihat dengan mata telanjang. Kutu ini memiliki 2 mata hitam submarginal dan juga bintik-bintik yang dapat kita lihat. Kutu ini juga memiliki sisik yang berukuran 2,5-3,25 mm. Kutu ini memiliki metamorfosis tidak sempurna dari telur menjadi nimfa dan selanjutnya menjadi imago. Perkembangannya membutuhkan waktu sekitar 45 hari pada dataran rendah dan 65 hari pada dataran tinggi. Kutu tempurung menyerang bagian batang, ranting, ataupun daun karet pada fase pendidikan. Pada bagian yang diserang akan menunjukkan warna hijau dan akan berubah menjadi warna kuning. Pada serangan yang lebih lanjut, ranting dari tanaman karet mati dan akan mengalami gugur daun. Kutu ini juga mengeluarkan embun madu yang menyebabkan timbulnya cendawan jelaga yang akan menutupi daun pada fase pembibitan. Pengendalian kutu tempurung dilakukan dengan konsep pengendalian hama terpadu, di antaranya dengan melakukan sanitasi lahan, penggunaan musuh alami, ataupun dengan menggunakan pestisida.
Keberadaan gulma pada perkebunan karet menimbulkan kerugian berupa terhambatnya pertumbuhan tanaman, terganggunya aktivitas pemeliharaan tanaman, bahkan terjadinya penurunan produksi. Gulma yang sering tumbuh pada pohon karet, salah satunya yaitu paku sisik naga yang biasa tumbuh di daerah yang mempunyai curah hujan tinggi dan hidup secara alami di kawasan Asia tropika. Paku sisik naga merupakan salah satu jenis tumbuhan epifit, yaitu yang hidup menempel pada tumbuhan lain dan tidak mengambil air dan unsur hara dari jaringan tumbuhan yang ditumpanginya. Paku sisik naga hanya tinggal di permukaan kulit batang untuk mendapatkan air dengan akarnya selama hujan dan ketika waktu malam. Cara pengendalian gulma yaitu pertama, pengendalian gulma secara manual, yaitu dilakukan pada tanaman yang berumur kurang dari setahun dengan cara menyiangi rumput secara melingkar. Kedua, pengendalian gulma secara kultur teknis, yaitu dengan penanaman legum cover crops seperti Mucuna brassiata. Ketiga, pengendalian gulma secara kimia, yaitu menggunakan herbisida untuk tanaman berumur lebih dari 1 tahun. Putri Malu merupakan perdu pendek anggota suku polong-polongan yang mudah dikenal karena bentuk daunnya. Keunikan dari tanaman ini adalah menutupnya daun secara cepat bila daunnya disentuh atau ditiup. Putri Malu memiliki pertumbuhan yang cepat dengan batang keras dan sulur daun yang panjang. Jika semakin banyak, akan membuat areal permukaan menjadi sangat tertutup oleh sinar matahari, maka dengan cepat akan ditumbuhi oleh rumput lainnya. Jika tanaman Putri Malu sudah tumbuh besar, maka akan semakin banyak duri. Hal ini menyulitkan jalannya kegiatan seperti penyadapan dan kegiatan lainnya. Pengendalian yang dapat dilakukan adalah: yang pertama, secara manual. Terutama ketika belum terlalu besar, dapat dikendalikan dengan mencabut secara manual sampai ke akar-akarnya. Yang kedua adalah pemberian herbisida. Agar dapat mati sempurna, pertama dilakukan pembabatan menggunakan parang, lalu biarkan tumbuh tunas-tunas kecil yang baru, lalu dilakukan penyemprotan herbisida. Cara yang ketiga adalah menggunakan produk herbisida Garlon. Cara yang paling efektif adalah dilakukan pematahan bagian batang gulma, lalu diambil sedikit Garlon dengan ujung jari dan dioleskan ke bekas bagian patahan batang gulma tersebut. Setelah beberapa hari, batang tersebut akan mengering dan membusuk sampai ke akar. Berikut ini salah satu gulma yang sering berada di perkebunan, yaitu gulma bandotan. Gulma ini termasuk gulma yang cukup berbahaya karena mengandung zat alilokimia. Efeknya bila ada di kebun sawit dapat menyebabkan tanaman jadi kerdil dan menguning dan bahkan mati karena terjadinya persaingan unsur hara. Sedangkan pada kebun karet dapat mempengaruhi hasil produksi getah karetnya dan hanya mencapai 20-30% saja serta meningkatkan biaya pemeliharaannya juga. Gulma ini banyak ditemukan di dataran rendah hingga mencapai ketinggian lebih dari 1750 cm. Biasanya dikenal dengan nama bandotan, cukut bau, atau ledusan tergantung dengan daerahnya. Berikut ini klasifikasi dari gulma bandotan Ageratum johnnyjoides L. Gulma ini tumbuh tegas tinggi 5-90 cm dengan memiliki bulu-bulu halus sepanjang batangnya, bentuk daun bulat telur yang beringgit. Bunganya berbentuk bongkol dengan ukuran 6-8 mm, berwarna biru atau putih di ujung kepalanya, buahnya kecil berwarna hitam dan pada waktu layu menyebarkan bau amis yang tidak enak. Pengendalian gulma ini dengan menggunakan beberapa metode, secara mekanis dengan cara mencabut atau membabat, secara fisik dengan membakar gulma, dan penggunaan herbisida itu terdiri atas dua, yaitu herbisida kimia yang berbahan aktif glufosfat dan dalapon, dan bioherbisida yang asal bahannya dari ekstrak daun mangga untuk menghambat pertumbuhan gulma tersebut. Penyakit kanker garis. Penyakit kanker garis atau line cancer disease pada tanaman karet disebabkan oleh patogen Phytophthora palmivora.
Penyakit ini umumnya menyerang tanaman karet pada saat musim hujan, dan biasanya menyerang kulit luka baru akibat penyadapan atau di atas alur sadap. Gejala awalnya yaitu muncul bercak hitam pada bidang sayap dan bercak menyatu membentuk garis vertikal di atas alur sadap. Kulit yang busuk jika tidak segera diobati akan mengundang hama penggerek. Serangan yang lebih berat akan mengakibatkan kulit pulihan tidak terbentuk dengan sempurna dan berbenjol-benjol, sehingga dapat menghambat proses penyadapan. Lateks yang dihasilkan oleh tanaman karet yang terserang penyakit ini akan berwarna coklat dan berbau busuk. Pengendalian penyakit. Yang pertama, dapat dilakukan dengan menanam klon-klon karet toleran, seperti klon karet IRR seri 100 dan 200. Selanjutnya yaitu pengoptimalan pemeliharaan kebun, yaitu dengan mengurangi kelembapan kebun dan perbaikan sistem drainase, pengendalian gulma, dan pemupukan sesuai dengan anjuran yang direkomendasikan. Selanjutnya yaitu penyadapan karet dilakukan sesuai dengan norma yang seharusnya. Sanitasi pisau sadap sebelum dan sesudah penyadapan dengan menggunakan larutan kloroks atau fungisida. Lalu secara kimiawi dapat dilakukan pengolesan pestisida berbahan aktif carbendazim atau triamedifon 5 cm di atas alur sadap dengan interval 1 minggu selama 1 bulan. Salah satu penyakit tersebut ialah penyakit jamur akar putih. Penyebab penyakit jamur akar putih ini tentunya disebabkan oleh jamur yang bernama Rigidoporus microporus. Berikut dapat dilihat klasifikasi jamur Rigidoporus microporus. Serangan jamur ini dapat terjadi mulai dari perbenihan, tanaman belum menghasilkan, hingga tanaman menghasilkan. Bagian yang diserang adalah bagian yang berada di bawah permukaan tanah, tentunya akar tunggal, akar cabang, akar lateral, ataupun leher akar. Patogen menular melalui kontak langsung antara akar sakit dengan akar sehat, ataupun disebarkan oleh angin yang membentuk koloni. Umumnya penyakit akar terjadi di pertanaman bekas hutan atau bekas kebun karet yang memiliki sisa-sisa akar sakit yang tertinggal di dalam tanah. Gejala penyakit ini dapat dilihat daun berubah warna menjadi pucat kuning dan tepi daun menggulung ke dalam. Pada leher akar terlihat rizomorf berwarna putih menyelimuti permukaan akar. Serangan lebih lanjut akan membentuk badan buah setengah lingkaran yang tumbuh di pangkal batang, hingga dapat menyebabkan akar busuk serta tanaman mati mendadak seperti tersiram air panas. Pengendalian yang dapat dilakukan ialah pengolahan lahan secara mekanik yang bertujuan untuk menghilangkan sumber infeksi dan menyingkirkan sisa-sisa akar tanaman sakit. Seleksi bibit agar bibit yang digunakan ialah berkualitas serta klon unggul dan tahan terhadap penyakit seperti PB260, PR261, dan IRR118. Jarak tanam diatur tidak terlalu rapat untuk meningkatkan intensitas penyinaran matahari yang dapat mengurangi populasi inokulum jamur ini. Pengendalian secara biologi menunjukkan alternatif lain untuk mengurangi pengaruh negatif terhadap lingkungan, yaitu memanfaatkan agen hayati seperti jamur Trichoderma sp. Di samping karakternya sebagai antagonis, diketahui jamur Trichoderma ini dapat berfungsi sebagai dekomposer dalam pembuatan pupuk organik. Berikut dapat dilihat dosis pemberian jamur Trichoderma pada saat budidaya tanaman karet. Pengendalian secara kimia dapat dilakukan dengan pengaplikasian fungisida pada batang tanaman karet yang terserang jamur akar putih. Aplikasi fungisida berbahan aktif triamedifon, hexaconazole, serta triadimenov. Fungisida diaplikasikan dengan cara disiram ke batang ataupun dengan mengolesi bagian akar yang terserang jamur akar putih. Jika aplikasi dilakukan dengan cara pengolesan, maka fungisida yang direkomendasikan ialah bubur bordo, Calexin 750 EC,
Antico F96, Delsen, dan Bayleton 250 ini. There's no smoke without reason. It's a sign there's something wrong in my lungs. There's a poison I've been breathing in too long. 'Cause there's no I in we. And there's no you in me. 'Cause I've been burned way beyond the third degree. 'Cause your words are like gasoline you pour on the fire, and the bridges you burn led to our dreams. It's just another thing that we lost when the spark turned into flame, and the flames grew much higher, and my whole faith in every lost desire. It's just another thing that we lost in the fire. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan bagikan video ini agar dapat bermanfaat bagi orang lain, dan tetap jaga jarak. Mantap.